ya. Berat tuh PKM. Temukan idenya, loh serius ini ya. Coba Anda pelajari, Anda sudah punya pengalaman main game, cuma kembangkan itu untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, spesifik. Mungkin Anda nggak bisa membuatnya, tetapi kan Anda bisa kerjasama dengan mahasiswa yang pandai membuat game. Konsepnya, konsep pengetahuan bahasanya dari Anda, yang menuangkan ke dalam aplikasi adalah mahasiswa yang pandai multimedia itu. Nah, harus kolaborasi antara mahasiswa bahasa Indonesia. Kan ada banyak orang itu, kan mungkin di luar sana ada banyak orang yang mampu membuat game online, ya, tetapi kan nggak tahu untuk keperluan spesifik pembelajaran bahasa Indonesia apa yang kira-kira bisa digamekan. Ya, mungkin ada di situ ada belajar pantunnya, ada mengenal untuk masuk ke tahap berikutnya harus harus baca puisi dulu kan kayak itu, atau mengenal ini puisinya siapa kayak gitu. Itu kan jadi menarik untuk masuk ke level berikutnya. Oh, ini puisinya siapa? Akhirnya apa para pemain game itu mengenal para penyair Indonesia karena dia harus membuka pintu pakai puisi misalnya. Membuka pintu harus mengenal ini misalnya puisinya siapa, apa fotonya siapa, penyair siapa, lalu ini cuplikan cerpen apa misalnya. Paling tidak itu kan mengenalkan sastra Indonesia atau yang lainnya, atau nanti mengoreksi kesalahan tulis gitu untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, permainan-permainan yang seperti ini itu bisa dikembangkan. Ya, idenya dari situ. Jadi mudah-mudahan kalian yang pernah main game bisa bertobat pada bulan Ramadan ini dan membuat aplikasi yang bermanfaat untuk pembelajaran. Tapi kan inspirasinya tetap dari game online. Aku dulu suka main game online, nah, makanya aku sekarang mau bertobat, mau membuat aplikasi untuk pembelajaran karena saya calon guru bahasa Indonesia. Oh, kalau Anda bisa menemukan itu, Anda kaya itu, bisa dibeli itu. Makanya saya nggak tahu apakah di Indonesia itu sudah ada aplikasi semacam itu. Kalau tidak ada, itu satu ide yang perlu Anda wujudkan sama-sama. Kalian masih muda, punya pengalaman game, teknologi begitu mudah, Anda tinggal mengembangkan kolaborasi dengan mahasiswa lain yang punya keterampilan teknologi informasi. Di mana mencarinya? Ya, Ilkom. Ilmu komputer itu kan, di ULM kan ilmu komputer, cari di media sosial. Siapa kira-kira yang aku punya ide begini-begini, mau bikin game. Yang sederhana saja, nggak usah yang canggih-canggih, yang sederhana. Yang mungkin baru 3 level gitu ya, untuk tahap awal. Jadi sudah level, sudah itu kan anak-anak seneng ya kalau belajar sendiri bisa diputar berkali-kali gitu kan. Lalu bisa diunduh di Play Store itu. Lalu kemudian dia bisa mainkan. Nah, itu kan apa ya? Salah satu kelebihan pembelajaran online itu kan bisa membuat pembelajaran mandiri lebih intensif kan. Karena belajar itu muncul dari dorongan diri sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Itu yang namanya konstruktivis. Saya nggak tahu itu, ponan-ponan saya itu bisa dengan cepat mengetik gitu ya dalam bahasa Inggris karena memang gamenya bahasa Inggris. Ketika si apa itu tokohnya yang dia mainkan dengan tangan kirinya gitu, dia membuka sesuatu, maka dia harus mengetikkan kata sesuatu dan ketikannya harus tepat. Begitu salah, dia tidak bisa masuk. Nah, itu kan melatih ketepatan penulisan kata, keakuratan kata. Nah, kalau itu bisa dilakukan, itu kan menarik. Satu temuan yang saya kira akan mengangkat nama Anda. Ya, itu bukan tugas saya lagi. Saya hanya ingin menawarkan ide ini pada Anda ini yang masih muda. Ya, pembelajaran daring ini jangan hanya berhenti di sini. Tolong Anda pikirkan, paling tidak Anda bisa bersama-sama dengan teman satu kelas ini atau mungkin dari kawan-kawan Anda di program studi lain di ULM untuk bisa mewujudkan satu gagasan besar, membuat satu permainan edukasi. Nah, tapi coba dulu dilihat, jangan-jangan sudah ada di Play Store itu. Nah, kalau belum ada, saya kira ini terbuka lebar ya. Kalau Anda bisa di situ membuat satu aplikasi yang betul-betul menarik gitu ya,
Yang sederhana dulu sebagai rintisan, jangan membuat pertama langsung mau canggih, mau seperti PUBG, ya nggak mungkin lah. Yang membuat sederhana-sederhana dulu. Yang sederhana pun itu ya, kalau Anda berhasil menang di PKM, misalnya ya, pembuatan aplikasi multiplayer, game multiplayer bahasa Indonesia, kalau itu Anda bisa buat, Anda nggak usah bikin skripsi deh. Ya, kembangkan itu sebagai wirausaha. Bisnis itu. Ya, karena itu pembelajaran daring ke depan itu adalah masa depan yang perlu Anda jemput. Itu jangan jadi penonton saja, jadi pengguna kan kita. PUBG jadi pengguna, Mobile Legend jadi pengguna ya kan. Kapan kita mau jadi pembuat gitu? Ya, ya gunakanlah, berhenti menggunakan, mulailah membuat. Pelajari prinsip-prinsip pembelajaran daring. Oh, ternyata yang lemah dari pembelajaran daring kan soal interaksi misalnya. Bagaimana membuat interaksi antar peserta didik. Bayangkan kalau si gurunya, anak-anak mari kita main game sama-sama ya kan. Gamenya sudah Anda buat gitu, tapi gamenya ini adalah game yang terkait dengan materi. Nggak kerasa itu 1 jam, nggak membosankan kan. Kemudian di akhir dia bisa berlomba meraih sesuatu cepet-cepetan kayak gitu kan, tapi secara daring. Nah, saya tidak tahu bagaimana mewujudkan ide ini, tapi saya berharap ada salah satu atau beberapa dari kelas ini yang bisa mewujudkan ide itu gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena Anda lahir dari masa pandemi dan Anda dibesarkan oleh pembelajaran daring dan Anda merasakannya. Baik, ada pertanyaan lain atau sudah cukup?